Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami, Bapak dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 Computer Vision. Pada kali ini kami akan membahas materi yaitu pada bab 12 mendeteksi objek. Eh, untuk anggota dari kelompok 5 ini sendiri ada saya sendiri, Regolan dari Agustinus Pangaribuan dengan NPM 221705104. Kemudian ada John Valentino Nababan dengan NPM 221705107. Kemudian ada Muhammad Rifki Al-Ardabili dengan NPM 221705128. Selanjutnya untuk pembahasan pada materi pendeteksi objek ini itu ada 4. Yang pertama itu ada pengenalan pendeteksi objek. Kemudian yang kedua itu ada algoritma deteksi objek Viola-Jones. Yang kemudian yang ketiga ada pendeteksian wajah, di mana pendeteksian wajah ini dibagi menjadi 4 fitur, yaitu fitur tepi atau edge fitur, kemudian fitur garis atau line fitur, kemudian fitur 4 persegi panjang, fitur hard light, lalu yang keempat itu ada pendeteksian plat kendaraan. Pertama itu kita harus mengenali dulu apa itu pendeteksi objek. Jadi di sini pendeteksi objek yaitu adalah teknik dalam computer vision yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan lokasi objek dalam satu gambar ataupun video. Nah, kemampuannya ini dapat diliputi secara real time, di mana pengidentifikasian ini sesuai dengan usia dan jenis kelamin serta pengenalan ekspresi wajah. Lalu contoh aplikasinya ini ada pada beberapa dalam dunia nyata seperti deteksi dalam CCTV untuk keamanan, kemudian deteksi tumor dalam pencitraan medis menggunakan MRI, CT scan, dan X-ray. Lalu ada yang kedua itu algoritma deteksi objek Viola-Jones. Nah, di sini untuk pengertiannya yaitu kerangka kerja yang populer untuk mendeteksi objek dalam gambar dan video. Nah, untuk penemu awalnya ini diajukan oleh ilmuwan bernama Paul Follia dan Michael Jones. Nah, di mana mereka terkenal karena efisiensi dan akurasinya dalam mendeteksi objek berbagai kondisi. Kemudian metode pengklasifikasian yang digunakan itu dia bekerja melatih mesin pengklasifikasi berjenjang atau disebut juga dengan cascade classifier. Kemudian proses pengklasifiannya ini digunakan untuk mengidentifikasi objek ya. Nah, mengidentifikasi objeknya ini menggunakan fitur yang tadi itu hard light dalam mengukur kontras antara wilayah persegi panjang gambar yang berdekatan dan membedakan objek dari latar belakangnya. Lalu ada yang ketiga pendeteksi wajah. Nah, pendeteksi wajah ini yang umum digunakan dan representasinya sederhana yaitu tadi fitur hard light, di mana dia dapat menghitung perbedaan jumlah piksel pada area persegi panjang terang atau putih dan persegi panjang gelap atau hitam. Lalu yang kedua, dia itu memiliki ukuran berbeda-beda. Tapi vertikal dapat memiliki ukuran lebar dan panjang 1 kali 2 piksel, 50 kali 50 piksel, atau bahkan 400 kali 100 piksel. Nah, perbedaan ini juga dapat menghasilkan nilai yang mencerminkan intensitas dan tekstur pada bagian gambar tersebut. Lalu, nah yang ketiga itu tadi ada fitur-fitur gambarnya tadi itu yang pertama ada fitur tepi atau disebut juga dengan edge fitur. Nah, di mana perannya ini itu yang pertama itu mendeteksi wajah dengan melihat karakteristik dahi, mata, dan alis mata. Lalu yang kedua itu dahi merupakan permukaan wajah yang terbuka dan datar sehingga algoritma akan membaca warna dahi yang lebih terang dan transisi ke alis mata yang lebih gelap sebagai batas atau tepi antar dua objek. Nah, contohnya di sini kan kita bisa lihat di sini ada gambar hitam putih di mana dia itu berbentuk persegi panjang. Lalu kalau diinterpretasiin ke muka, dia itu sekilas menutupi bagian dahi dari alis mata hingga ke bagian hidung ya. Jadi dia transisinya itu datar dari alis mata yang gelap ini kemudian ke hidung. Lalu yang kedua itu ada fitur garis atau line feature, di mana perannya itu dia polanya bisa hitam putih, bisa putih hitam putih atau hitam putih hitam. Jadi dia 3 pola. Lalu digunakan sebagai fitur garis. Kemudian bagian tepi atas hidung itu dia membentang dari pangkal hidung atas ke ujung hidung bawah yang memiliki sifat lebih memantulkan cahaya. Nah,
Di bagian ini sekitar lubang hidung biasanya melengkung ke dalam sehingga menjauhi cahaya dan membuat menjadi lebih gelap. Nah, contoh gambar atau fiturnya kita bisa lihat di sini, yaitu polanya tadi putih hitam putih atau dia bisa juga hitam putih hitam. Nah, karena di sini kebagiannya dicontoh itu polanya putih hitam putih. Lalu yang ketiga itu ada fitur 4 persegi panjang. Nah, ini fitur ini dia bisa memilih tepi rahang dagu dan kerutan wajah tergantung pada arah pencahayaan. Fitur ini hanya mendeteksi wajah orang-orang tertentu yang memiliki keunikan dibandingkan dengan wajah-wajah pada umumnya. Nah, contohnya ini kita bisa lihat dia berbentuk persegi dan di mana kotak hitamnya ini diagonal. Nah, kalau kita interpretasiin ke wajah orang itu dia di bagian sekitar mata. Bagian sekitar mata ada alis yang ketutupi sama hidung. Atau kita bisa lihat dari full wajah di sini. Kemudian yang ke 3.4 itu ada fitur deteksi highlight yang dimana dia itu didefinisikan sebagai pola spesifik yang tersusun dari piksel hitam dan putih pada area tertentu. Keberadaan fitur ini seperti tepi atau garis pada skala gambar abu-abu menggunakan algoritma nilai ambang batas. Nah, selisih rata-rata nilai piksel itu ada pada area terang dan area gelap yang melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan, tergantung algoritma menandai fitur yang terdeteksi. Nah, kita lihat contoh di sini. Ini gambar dari wajah dan padanan fitur hard, yang dimana dia itu menggunakan skala gambar abu-abu. Ini kita bisa lihat di daerah rentang alis sampai dengan area dagu. Kita bisa lihat di contoh gambar. Kemudian untuk perhitungannya itu dapat diaplikasi pada gambar 12.3 ini dia itu bagian mata yang diaplikasikan dengan fitur tepi berukuran 6x14. Di sini memang kurang kelihatan, tapi cara perhitungannya itu dia itu dimulai dari 0,7 sampai 0,5. Jadi dia itu bentuknya itu 6x14. Ada bagian kotak bagian atas dan ada kotak bagian bawah. Nah, pada bagian atas ini dia itu memiliki tingkat kecerahan yang tinggi, sedangkan pada bagian yang tingkat bawah dia itu memiliki kecerahan yang rendah. Nah, cara perhitungannya itu 0,7 ditambah 0,8 ditambah 0,8 sampai seterusnya ditambah 0,6 dibagi 42 dikurang 0,4 tambah 0,4 tambah 0,5 sampai seterusnya tambah 0,5 dibagi 42. Nah, nanti hasilnya itu sama dengan 0,42. Dari mana datangnya 0,7 sampai 0,6 ini? Dia itu dari bagian yang ini tadi, bagian tingkat kecerahan yang tinggi. Nah, sedangkan yang tadi 0,4 sampai 0,5 di bagian tingkat kecerahan yang rendah. Nah, ini ada poinnya. Nilai penyebut dari 42 itu datang dari jumlah piksel yang masing-masing kotak atas dan kotak bawah. Nah, karena kotak atas itu dia 0,7, jadi 7 dan di bawah itu 6. Jadi 7 kali 6 ya, 42. Lalu nilai ambang batas 0,4 itu fitur tepi yang telah dideteksi pada bagian gambar. Kemudian ada bagian fitur deteksi highlight yang dimana dia itu pada gambar 12.4 diaplikasikan pada jendela atau window yang berukuran 24 x 24. Jadi ukuran gambar sebenarnya itu kan 72 x 72 piksel. Nah, cuman dia itu terdapat 9 bingkai dasar yang menjadi target pemrosesan fitur. Nah, jadinya fitur yang tadi terdapat 9 bingkai itu diterapkanlah melalui operasi konvolusi. Nah, operasi konvolusi ini memiliki algoritma yang mencari pola yang mengklasifikasikan wajah setelah fitur-fitur relevan seperti mata, hidung, dan mulut. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Jadi kan dia dibagi 9 nih. Jadi di dalam 9 padanan fitur ini ada masing-masing itu ada mata, ada hidung, ada mulut yang dia itu kebagi gitu fiturnya. Nah, algoritma inilah operasi inilah yang menggunakan algoritma Viola-Jones yang memanfaatkan gambar integral untuk mempercepat dan menghemat sumber daya dalam proses pendeteksian fitur. Nah, lalu pada masing-masing bingkai dari bingkai 1, 2, 3, 4, 7, dan 9. Nah, itu hampir semua fitur tidak ditemukan. Nah, hanya bingkai 5, 6, dan 8 yang fiturnya ditemukan di bagian-bagian dari wajah. Ya, karena dia pada tepat posisi tengah-tengah. Nah, pada bingkai 5, fitur-fitur yang penting adalah fitur tepi dan fitur garis sesuai dengan letak mata dan hidung pada bingkai tersebut.
Nah, pada bingkai 6 dan 8 ini, 6 dan 8, fitur-fitur yang penting adalah fitur tepi dan fitur 4 persegi panjang, bersesuaian dengan letak mata dan mulut. Lalu dari tadi ke 9 dari tadi fitur yang ini tadi, dari 9 fitur ini, maka didapatlah tabel yang berisi gambar input ukuran 10 kali 10 pixel. Nah, pembuatannya ini melalui gambar integral, ya. Gambar input ini melalui pembuatan gambar integral, yang dimana dia setiap pixel mewakili hasil penjumlahan semua pixel pada gambar input yang berada di atas dan di sebelah kirinya. Nah, misalkan posisi I, J itu adalah total gambar integral yang merupakan total dari semua nilai pixel. Jadi ini misalkan I, ini misalkan J. Nah, koordinat yang diperoleh yaitu koordinat X, Y, di mana X lebih kecil sama dengan I dan Y lebih kecil sama dengan J. Nah, lalu fitur deteksi Harlech ini kemudian dibagi menjadi masing-masing 3 pixel posisi. Nah, pixel posisi pertama itu perhitungannya dimulai dari ini, 10 tambah 1, 11. Nah, ini tadi kan awalnya 1 di sini. Jadi, ketika dijumlahkan di bagian tepi kiri, maka hasilnya 11. Kemudian pixel posisi 2, ini 18, dia itu terletak di tepi atas pada gambar input. Makanya penjumlahan yang dilakukan itu 10 tambah 3 tambah 5. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 5, 18. Nah, pixel posisi 3 yaitu tidak terletak pada tepi gambar input, maka penjumlahannya itu dijumlahkan dari semua hasil yang ini tadi. Dari 10 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 9 tambah 8 tambah 7 sama dengan 47. Nah, dari hasil-hasil penjumlahan pixel posisi tadi, maka didapatlah perhitungan nilai pada fitur tepi yang berukuran 3 kali 8 pixel. Nah, 3 kali 8 pixel ini untuk persegi panjang atas fitur memiliki perhitungan rumus D dikurang C dikurang B tambah A. Maka nanti dia menjadi pengurangan, yaitu 231 dikurang 28 dikurang 76 tambah 18 sama dengan 145. Nah, untuk persegi panjang di bawah fitur, perhitungan dilakukan dengan rumus F kurang E kurang D tambah C. Dan dia akan menghasilkan nilai 358 dikurang 147 dikurang 231 tambah 76 sama dengan 56. Nah, lalu perhitungan nilai fitur tepi hanya memerlukan pembacaan data dari array gambar integral yang sebanyak 6 kali dalam operasi pencarian. Contohnya C dan D hanya dibaca sekali. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu John Vinababan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait Hierarchy Cascade Classifier. Untuk konsep pengklasifikasi berjenjang yang menerapkan seluruh 6.000 fitur terpilih secara langsung. Algoritma ini mengelompokkan fitur-fitur ke dalam beberapa tahap klasifikasi yang berbeda. Kelompok fitur pada tahap awal memiliki jumlah pengklasifikasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok fitur pada tahap-tahap selanjutnya. Untuk tahapan proses fitur, yang pertama ada pemeriksaan awal. Algoritma menerapkan kelompok fitur pertama setiap bingkai. Yang kedua itu penghentian proses. Algoritma akan beralih ke bingkai berikutnya jika penerapan kelompok fitur pertama pada suatu bingkai gagal. Yang ketiga, kelanjutan proses. Jika berhasil, algoritma akan melanjutkan kelompok fitur berikutnya. Dan yang terakhir ada penemuan pola wajah. Jika semua kelompok fitur berhasil diterapkan, bingkai tersebut dianggap mengandung wajah. Untuk model repositori, OpenCV memiliki repositori yang berisi berbagai hierarchy cascade populer yang siap digunakan. Repositori ini menyimpan model dalam format file XML yang dapat dibaca dengan mudah. Beragam model dalam repositori ini dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, seperti deteksi wajah manusia, deteksi mata, deteksi hidung atau mulut, deteksi bagian atas atau bagian bawah tubuh, dan deteksi nomor plat kendaraan. Oke, di sini ada cara untuk mendeteksi satu gambar wajah menggunakan repositori OpenCV. Oke, langkah pertama itu mengunggah file secara manual. Kita mengunggah file secara manual melalui import files collab. Jadi kita buat sebuah variabel yang menampung sebuah file upload. Oke, selanjutnya import pustaka OpenCV dan library lainnya.
kita mengimpor pustaka seperti CV2, NumPy, dan Pyplot dari pustaka Matplotlib. Selanjutnya kita buat sebuah variabel yang menampung gambar yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu menyiapkan pengklasifikasi cascade dengan mengunduh file XML yang berisi pengklasifikasi dalam directory. Lalu melakukan pendeteksian wajah dengan memanggil fungsi detect multiscale. Oke, kita buat sebuah variabel baru untuk menyiapkan pengklasifikasi cascade. Selanjutnya itu kita buat sebuah variabel baru yang menampung dan melakukan pendeteksian wajah dengan memanggil fungsi detect multiscale untuk gambar yang sudah kita upload tadi. Langkah selanjutnya itu, objek yang berhasil terdeteksi akan dikembalikan dengan menggambar bentuk kotak persegi panjang pada wajah yang terdeteksi. Oke, selanjutnya itu kita buat for x, y, h deteksi wajah. Jadi di sini x ini merupakan koordinat kiri atas dan ini x tambah y, tambah ini merupakan koordinat lebar dan tinggi. Selanjutnya ini ada warna putih dengan 255 dan ada 5 untuk ketebalan warna putih nih. Selanjutnya kita tampilkan menggunakan Pyplot dari Matplotlib. Jadi outputnya seperti ini. Nah, gambar yang sudah kita upload tadi akan ditampilkan dalam warna grey karena kita tampilkan dari warna grey dan menampilkan kotak di dalam wajah. Oke, selanjutnya itu ada deteksi wajah tanpa penyesuaian nilai parameter. Wajah-wajah tersebut berukuran kecil dan memiliki tingkat kecerahan yang berbeda-beda. Hair cascade dengan pengaturan yang tepat mampu mendeteksi wajah dalam situasi kompleks seperti kualitas pengklasifikasi, ukuran wajah, dan tingkat kecerahan. Tanpa penyesuaian parameter, satu wajah tidak terdeteksi dan muncul beberapa noise atau kesalahan seperti yang ditunjukkan pada output gambar di samping kanan. Oke, selanjutnya itu meningkatkan kompleksitas pengujian algoritma dengan gambar yang memuat puluhan orang dengan berbagai pose wajah. Dengan menggunakan parameter min, neighbors, scale factor, dan max size akan mendapatkan pendeteksian yang sempurna pada wajah-wajah sambil menghilangkan noise yang mengganggu. Oke, di sini kita atur nilai dari min, neighbors, scale factor, dan max size-nya. Max size. Untuk scale factor ini itu merupakan ukuran dari gambar. Max size 40 dan 40. Oke, selanjutnya itu deteksi wajah dengan menyembunyikan atau memblurkan wajah pada gambar. Yang pertama, deteksi posisi wajah pada gambar. Yang kedua, duplikasi bagian wajah yang terdeteksi. Yang ketiga, terapkan filter Gaussian untuk mengaburkan area wajah. Dan yang terakhir, menggabungkan hasil blur dengan gambar asli untuk menyembunyikan wajah. Oke, yang pertama itu kita install modul OpenCV-nya melalui pip install OpenCV Python Matplotlib. Selanjutnya itu mengimport beberapa library atau pustaka seperti CV2, NumPy, dan modul Pyplot untuk library Matplotlib. Selanjutnya itu mengupload gambar yang ingin dikaburkan yang disimpan di dalam pet files dan mengecek gambarnya jika memang tidak ditemukan. Oke, caranya sama saja seperti tahapan yang tadi. Kita buat sebuah variabel baru untuk menampung gambar yang akan kita upload. Selanjutnya itu melakukan pengklasifikasi untuk mendeteksi wajah. Jadi file PNG kita itu adalah manifest PNG dengan menerapkan filter Gaussian untuk mengaburkan area wajah. Jadi di sini kita punya sebuah variabel face cascades untuk menampung hasil pengklasifikasi yang menggunakan cascade classifier dan file XML yang kita punya tadi. Selanjutnya itu kita buat sebuah variabel baru untuk menampung hasil dari pengklasifikasian tadi, yaitu deteksi wajah. Selanjutnya kita menerapkan filter Gaussian untuk mengaburkan area wajah. Di sini for x, y in deteksi wajah. Ada variabel target untuk mengambil bagian wajah, ada variabel blur untuk memblurkan
dan selanjutnya itu menempelkan hasil blur pada gambar. Kita tampilkan dalam gray dan akan menampilkan output seperti ini. Jadi wajah yang sudah berhasil dideteksi tadi menggunakan metode cascade classifier. Selanjutnya kita akan memblurkan bagian wajah tadi. Oke, selanjutnya itu ada deteksi wajah dan video. Untuk caranya itu kita yang pertama install modul OpenCV menggunakan pip install OpenCV Python Matplotlib. Selanjutnya kita import library CV2. Yang ketiga itu kita membuat objek cascade classifier. Jadi di sini kita ada 3 variabel. Yang pertama face cascade, yang kedua eyes cascade, dan yang ketiga itu nose cascade. Ada variabel untuk menampung pendeteksian wajah, untuk deteksi mata, dan untuk mendeteksi hidung. Selanjutnya itu kita membuka stream video. Kita membuka stream video dari kamera dengan indeks 0, kamera default. Kita buat variabel baru untuk menampung atau membuka stream video kita menggunakan dari pustaka CV2. Oke, selanjutnya itu menjalankan loop utama dari masing-masing deteksi melalui frame. Jadi di sini while true, maka kita akan melakukan perulangan untuk mendeteksi dari ketiga variabel atau ketiga frame yang kita punya tadi. Ada deteksi wajah, deteksi mata, dan deteksi hidung. Oke, selanjutnya itu kita menentukan atau menampung hasil deteksi atau hasil klasifikasi ya dari ketiga variabel yang kita punya tadi, untuk menentukan koordinat kiri atas, koordinat panjang dan lebarnya, dan menandainya menggunakan RGB ya. Ada di sini 2500 berwarna biru untuk wajah dan 02550 untuk berwarna hijau untuk mata, dan 00255 berwarna merah untuk hidung. Selanjutnya itu kita akan menampilkan frame yang telah diberikan kotak deteksi pada jendela berjudul wajahku. Jadi nanti kita akan menampilkan hasil pendeteksian tadi menggunakan bantuan dari pustaka CV2. Selanjutnya itu kita buat sebuah kondisional untuk menunggu selama 1 milisecond untuk input keyboard. Jika tombol key ditekan, maka loop akan berhenti atau di break. Oke, selanjutnya itu melepas objek video dan menutup semua jendela. Kita menggunakan fungsi release dari video, dan selanjutnya kita menggunakan fungsi destroy all windows dari CV2. Oke, output yang dihasilkan akan seperti ini, dimana akan memunculkan 3 kotak. Yang pertama untuk wajah, yang kedua untuk mata, dan yang ketiga itu untuk hidung. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya terima kasih John. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang pendeteksian plat kendaraan menggunakan computer vision. Jadi deteksi objek selain tubuh manusia seperti nomor plat mobil juga dapat dimungkinkan dengan fitur Hard Cascade Classifier yang dikembangkan untuk nomor plat kendaraan Rusia. Dapat juga digunakan untuk mengenali nomor plat kendaraan negara lain. Jadi yang pertama kita install modul OpenCV-nya dulu dengan pip install OpenCV Python Matplotlib. Lalu yang kedua kita upload gambar. Kalau bisa gambar yang HD kita supaya biar kebaca tulisan platnya. Lalu di sini ada fungsi untuk mendeteksi platnya. Jadi nanti kalau si platnya terdeteksi, dia bakal diberi garis tepi atau edge, lalu diberi warna putih. Di sini kita akan mengaburkan plat atau memblurkan plat menggunakan filter Gaussian, dimana
habis dideteksi tadi lalu dikotakkan, lalu kotak yang sudah terdeteksi tadi kita blurkan, lalu tempel gambar blurnya ke gambar awalnya. Lalu kita juga bisa mengkonversi nomor plat ke teks menggunakan sistem OCR. Yang pertama di sini kita akan crop gambar dari platnya, jadi kita ambil hanya sekitar platnya saja. Lalu kita masukin fungsi dari OCR-nya. Di sini saya ambil dalam bahasa Inggris. Lalu ini hasilnya adalah itu, dan tingkat kebenarannya juga keluar. Kalau hasil bagus itu biasanya karena fotonya HD, kalau kurang bagus karena fotonya kurang HD, jadi OCR tidak berfungsi seperti biasanya. Lalu selain ada kegunaan positifnya, di metode hard cascade classifier juga ada beberapa keterbatasannya. Yang pertama, keterbatasannya adalah deteksi positif palsu yang tinggi. Maksudnya, objek yang dicari ditemukan masih sering menghasilkan banyak deteksi palsu atau ketidaksesuaian. Tingkat akurasi ini sangat tergantung pada parameter-parameter pendeteksian objek dan pemrosesan awal gambar yang digunakan. Lalu yang kedua ada penentuan parameter manual. Maksudnya itu penyesuaian parameter pada hard cascade dilakukan secara manual yang dapat menjadi tugas yang sulit dan memakan waktu. Lalu yang ketiga ada sensitif terhadap perubahan pencahayaan dan tampilan. Hard cascade tidak terlalu tangguh terhadap perubahan kondisi pencahayaan atau tampilan objek. Ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam deteksi objek yang kecil atau terhalang sebagian. Lalu yang keempat ada membutuhkan daya komputasi yang besar. Metode ini membutuhkan daya komputasi yang cukup besar, yang dapat membuat sulit dijalankan secara real time pada perangkat bertenaga rendah. Lalu yang kelima dan terakhir, kurangnya akurat dibandingkan pendekatan dengan deep learning. Di sini ada daftar pustakanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, untuk deteksi wajah video ini sudah kami demokan di Visual Studio Code. Walaupun tadi di bagian PPT-nya di sini sudah ada contoh dari outputnya ini, namun untuk lebih jelasnya di sini akan saya demokan saja untuk deteksi wajah videonya. Dia seperti ini. Jadi untuk deteksi wajah video ini dia akan menampilkan wajah saya, mata, dan kemudian hidung. Nah, cuma di sini ada kendala pada hidungnya. Tapi yang ditampilkan di sini adalah lebih ke wajah sama mata atau eyes saja, Pak.